Ma- Silakan Devin. Malam Pak Nel. Oke, terima kasih. Halo, halo Bapak Ibu semuanya. Kembali lagi di iCommunity Level Up Club. Nah, malam hari ini ada yang berbeda nih. Kita kayaknya kembali lagi ya. Jadi di awal bulan biasanya kita selalu ada iCommunity Level Up Club bareng Startup Paddle kayak gitu. Nah, nanti acara ini akan dimoderatori oleh Coach Edi Wiharja. Bapak selamat malam. Lama tidak bersua ya, Pak ya. Malam. Oke, nah jadi topik malam hari ini adalah kita akan ngobrol tentang bingung dengan anak muda sekarang, strategi jitu kolaborasi dengan Gen Z tanpa drama gitu. Ini cocok banget ya buat Bapak Ibu yang buka bisnisnya dan lagi bergelut dengan anak Gen Z gitu. Bagaimana cara menghadapi mereka gitu mungkin ya. Tapi sebelum itu, seperti biasa, saya mau menjelaskan dulu tentang iCommunity. Mohon izin saya share screen dulu ya. Oke, jadi Bapak Ibu yang baru join atau baru ketemu iCommunity di iCommunity Level Up Club, selamat datang di iCommunity. Jadi iCommunity ini didirikan oleh Bapak Juanda Rovelim. Beliau adalah founder Kafling Solusi Digital, CMO PT Karya Anak Milenial Indonesia, punya banyak certified trainer khususnya di bidang digital marketing. Jadi beliau banyak sekali mengisi seminar-seminar tentang digital marketing. Nah, lalu apa sih iCommunity itu? Jadi kalau iCommunity itu punya visi, yaitu sebagai platform komunitas pebisnis dan profesional terbesar di dunia dengan misinya merangkul komunitas pebisnis dan profesional yang ada, menghubungkan sesama pebisnis dan profesional untuk mencapai tujuan bersama, menumbuh kembangkan nilai-nilai positif yang dapat berkontribusi dalam pertumbuhan bisnis, pribadi, dan juga masyarakat. Nah, kita punya tagline. Jadi kalau dibilang iCommunity, bilangnya itu adalah share a network, grow network gitu ya. Oke, lalu tujuan community ini apa sih? Ada 4 nih Bapak Ibu. Yang pertama, mempersatukan anggota community dalam persahabatan, kerjasama dan saling pengertian. Yang kedua, mengembangkan semangat kolaborasi antar anggota. Yang ketiga, menanamkan nilai positif dalam dunia bisnis dan profesional. Yang keempat, membangun platform bagi komunitas pebisnis dan profesional untuk belajar, bertumbuh dan berkembang melalui learning resources, business matching, dan juga referral. Nah, kita punya kode etik nih, Bapak Ibu. Jadi kita sebagai apa ya untuk join iCommunity ini nggak cuman eh, ngobrol doang, join terus udah kayak gitu. Kita punya kode etik nih yang harus dipenuhi oleh semua yang bergabung di iCommunity. Yang pertama, kami adalah para pebisnis dan profesional yang bekerja keras, bekerja pintar, dan bekerja sama. Kami mengedepankan nama baik dalam melakukan usaha dan mengutamakan kolaborasi antar sesama anggota tanpa menjadikan anggota lain sebagai target jualan ataupun berkompetisi secara tidak sehat. Yang ketiga, kami sadar bahwa, oke, kami sadar, sebentar, oke. Jadi, kami sadar bahwa dengan berbagi relasi, maka akan memperbesar rezeki bersama. Karena itu, kami siap untuk berbagi relasi atas dasar saling mendukung. Yang keempat, kami berperilaku positif dalam berkomunitas, melakukan segala aktivitas dengan berlandaskan niat baik. Dan yang terakhir, apabila kami melanggar kode etik ini, kami bersedia untuk ditegur, diperingatkan, bahkan diberikan sanksi. Oke, kita kalau tadi udah bahas tentang overview tentang iCommunity-nya, nah kita masuk lebih dalam. Devin akan menjelaskan lebih jauh tentang iCommunity-nya. Jadi kalau misalnya nih, kenapa kok Bapak Ibu harus join iCommunity? Mungkin Bapak Ibu bisa mulai dari apakah sekarang Bapak Ibu memiliki network yang tepat, atau mungkin Bapak Ibu mengalami masalah kayak kesulitan dalam mencari relasi bisnis, nggak tahu cara memulai komunikasi dengan pebisnis dan profesional lainnya tuh gimana sih? Atau bingung cara mengembangkan bisnis ke seluruh Indonesia kayak gitu. Nah, mungkin Bapak Ibu juga bilang, padahal saya udah ikut seminar, udah ikut komunitas juga loh. Terus mungkin ikut workshop juga, tapi ya masih gini-gini aja.
Nah, Bapak Ibu, kami mau memperkenalkan iCommunity, yaitu komunitas dan platform digital tempat para pebisnis berinteraksi dan berkolaborasi bagi kemajuan bisnis bersama. Ada 3 alasan penting nih kenapa Bapak Ibu perlu join di iCommunity. Yang pertama, ada valuable community. Jadi ada akses networking, juga akses learning, dan juga contributing. Terus yang ketiga yaitu quality leads, yaitu leads to customer baru, reseller baru, dan juga customer retention. Yang ketiga, benefitnya adalah low cost karena nggak perlu biaya iklan, word of mouth, dan banyak konten freemium untuk upgrade skill bersama. Nah, ini adalah 7 program yang ada di iCommunity. Jadi ada ALC contohnya malam hari ini. Jadi kayak misalnya kita kumpul bareng. Terus kalau juga ada IBM atau iCommunity Business Matching, yaitu ngumpul dengan small group kayak gitu. Terus ada juga one on one meeting, business summit, dan lain sebagainya. Nah, how to grow your business with iCommunity. Jadi kalau misalnya tadi udah ketemuan nih di iCommunity Level Up Club, Company Visit, dan juga Business Summit, terus habis itu Bapak Ibu pengen lebih dekat lagi nih mengenal para pebisnis lainnya dengan jumlah orang yang lebih sedikit. Nah, bisa gabung di iCommunity Business Matching. Yang akhirnya kalau udah cocok satu sama lain di one-on-one meeting yang akhirnya refer a business. Nah, ini contoh iCommunity Business Matching. Jadi semuanya bisa dicek di website kita ya, iCommunity.id. Di situ juga ada AI loh Bapak Ibu, chatbot yang bisa menjawab pertanyaan Bapak Ibu, kenapa pentingnya iCommunity bagi Bapak Ibu dan bagaimana iCommunity bisa membantu Bapak Ibu. Nah, contohnya online-nya, terus ada offline-nya juga. Offline-nya bisa di Jakarta, bisa di Bekasi, bisa di Jawa Tengah, bisa di Jawa Timur juga, di Surabaya, Malang, kayak gitu. Bisa di Medan juga, bisa di mana-mana pokoknya. Nah, semua infonya itu ada di Instagramnya iCommunity Official. Jadi Bapak Ibu jangan lupa, ayo follow iCommunity Official kalau bagi yang belum follow, biar nggak ketinggalan ada event kalender apa aja kayak gitu. Nah, nanti kalau misalnya Bapak Ibu ada yang ketinggalan nih ngobrolnya, aduh tadi ngobrolin apa gitu ya, atau kemarin ada topik apa aja kayak gitu. Nah, bisa dicek di YouTube-nya iCommunity. Akan besok sudah bisa dicek di YouTube sana dan bisa dilihat ulang kayak gitu. Oke, terima kasih banyak. Itu adalah pengenalan tentang iCommunity. Jadi saya udah lama banget ngobrolnya. Langsung aja ke topik kita malam hari ini dipandu oleh Coach Edi Wihada. Monggo Pak Oke, Edi. terima kasih. Sama. Ya, sudah lama nih ya tidak eh, muncul saraf hadal nih. Oke, teman-teman semua, malam hari ini kita gabungkan ya acara saraf hadal yang dimana saraf hadal ini sudah tidak asing lagi gitu kan, sudah sering bareng-bareng sama iCommunity pastinya. Dan ini malam hari ini format talk show-nya itu sedikit berbeda. Bedanya di mana? Ya karena bedanya di sini di Sarapandel itu ada eh, talk show juga ya, dan kemudian tetap harus ada yang present. Tapi yang present akan ada di belakang. Tapi kita akan mulai dari talk show dulu di depan. Nah, jadi teman-teman semua terima kasih sudah join ya di acara ini. Mudah-mudahan acara ini bisa memberikan pandangan-pandangan baru. Oh, ternyata Gen Z itu begini gitu. Oh, kena kita tuh harus begini dan macam-macam. Tapi biarlah keseruan itu nanti kita akan dapat eh, waktu para narasumber akan cerita gitu ya. Nah, saya menyampaikan sedikit ya. Jadi topik malam hari ini yaitu strategi G2 kolaborasi dengan Gen Z tanpa drama. Wah, ini keren nih. Thank you juga ya untuk iCommunity, Bro Juanda, as a founder, kemudian uh, banyak lah kolaborasi di mana-mana di Gen Indonesia juga dan support acara Impactner juga. So, brother uh, Juanda ini my brother lah. Nah, thank you banget untuk tim dari iCommunity yang sudah membantu uh, dari hal-hal yang agar supaya ini bisa terjadi. Oke, so malam hari ini saya akan memperkenalkan versi Sarapandel yang terbaru yaitu
yaitu Startup Handle Talk Show with Business Presentation, di mana akan ada beberapa narasumber yang akan sharing experience-nya. Dan pastinya kita akan perkenalkan satu bisnis gitu kan, sebagai ciri khas dari Startup Handle itu sendiri, yaitu ada seorang founder yang akan memberikan bisnis presentasinya dan kemudian diberikan suplemen gitu ya, suplemen insight oleh para narasumber yang mempunyai background yang luar biasa dan berbeda satu dengan yang lain, dan ini akan memperkaya gitu ya. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu Startup Handle itu apa, sekilas tentang Startup Handle Jakarta adalah program yang dimulai oleh Global Entrepreneurship Network. Nah, sekarang ini kurang lebih ada 50 chapter komunitas di seluruh dunia dan lebih dari 30 negara yang mengadakan Startup Handle setiap bulannya. Dan Startup Handle itu adalah program yang dirancang untuk membantu satu entrepreneur ataupun satu founder dan sekaligus memperkuat ekosistem startup lokal, di mana entrepreneur menemukan solusi untuk tantangan yang mereka hadapi ya, melalui terlibatnya mereka di dalam komunitas lokal mereka. Jadi si komunitas ini juga bisa membantu. Dan tujuan dari Startup Handle Jakarta pasti membangun komunitas startup lokal, kedua membantu satu entrepreneur di satu waktu, dan di mana entrepreneur itu mendapatkan bantuan dari member komunitas yang terkoneksi ataupun terwakilkan dengan istilah, kalau di luar sana istilahnya panelis. Tapi di Startup Handle ini kita pakai namanya community representative, yaitu dengan cara memberikan masukan, pandangan, atas ide yang sedang dikembangkan oleh si presenter ataupun founder tersebut. Nah, di sini sudah hadir nih. Ini adalah sahabat dari Startup Handle Jakarta sebagai community representatif. Ada Pak Irisan Pulungan, beliau sudah banyak banget, baik banget membantu saya untuk di Startup Handle, dan beliau ini sekarang sebagai advisor ya di Business Transformation at Stanford Seed. Wah, ini nanti saya punya cerita lah, ntar kita minta beliau ceritain. Ini seru, saya udah denger sih, kalian belum kan? Nah, jadi ini keren banget. Dan kedua, satu-satunya eh, narasumber yang paling cantik, yaitu Bu Vera Umbara. Itu adalah founder Guataka Horekaba Kitchen Contractor. Thank you so much Bu Vera sudah mau digangguin sama Startup Handle Jakarta. Jadi dulu waktu bareng dengan Ibu Dia di VI kalau nggak salah Bu Vera juga community representative ya kalau nggak salah. Kemudian untuk Bro Jordi Sidarta, ini adalah seorang entrepreneur dan investor ya. Wah, ini thank you so much ya Jordi. Ini juga kalau nggak salah pernah tampil as a, community representative atau mungkin sebagai narasumber juga. Thank you so much sudah support dari Startup Handle. Dan ada teman baru yang saya baru kenal, Junar Asunyi, which is adalah HR content creator. Salam kenal untuk Bro Junar ya. Dan yang sudah juga nggak asing lagi, kemarin itu pernah muncul tapi dengan topi yang sedikit berbeda, yaitu Bronil. Eh, ini founder dari Teto Program, dan nanti Bronil akan mempresentasikan Teto Program. Nah, dan saya memperkenalkan diri dulu, nama saya adalah Coach Edi Wiharja. Saya mewakili Impactner dan Global Entrepreneurship Network Indonesia, dan saya ditugaskan untuk memanage Startup Handle Indonesia, dan dimulai dari Startup Handle Jakarta as a pilot project. Kita berharap ada Startup Handle di kota-kota besar di Indonesia. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua atas kehadiran teman-teman semua, juga para member dari beberapa komunitas yang ada di ekosistemnya Impactner, Startup Handle. Juga kalau nggak salah tadi saya lihat ada my brother, ini Bro Pinpin, my advisor di Impactner. Nanti
beliau juga akan share-share sedikit lah kalau sempat. Oke, nah izinkan saya jelasin sedikit tentang roadmap Startup Adel Jakarta yang kolaborasinya itu banyak. Yang pastinya eh, Impactner Startup Business School dan kemudian Gen dan para partners di sini ada community, ada ECI, ada macam-macam gitu ya. So welcome untuk kolaborasi. Dan bersama ekosistem yang kami bangun ini diharapkan kita bisa support setiap member dimanapun level mereka berada. Nah, saya sebagai bagian dari seluruh ekosistem yang dibangun ini dan bersama para stakeholder lainnya, ini akan membantu agar seluruh member komunitas ataupun alumni di Sarap Hadel maupun di Impactner bisa sukses dalam membangun bisnisnya. Karena kami juga sudah buat roadmap nih bersama partner yang lain kan. Seperti teman-teman bisa lihat di sini. Eh, Mulai dari program yang paling dasar sampai yang paling advance di internasional. Dan ini hanya bisa diketemukan di eh, kolaborasi antara Gen, Sarap Adel, Impactnet, dan beberapa partner-partner lainnya, salah satunya juga iCommunity. Dan kemudian saya di Gen juga mewakili sebagai salah satu wakil ketua. Nah, jadi teman-teman kalau mau jadi bagian dari member kami, ada banyak pertanyaan juga, jangan ragu-ragu ya. Japri ke saya, mungkin kita bisa eh, kolaborasi lah agar kita itu bisa sukses sama-sama. So, malam hari ini kita akan mulai nih acara kita ya. Acara ini dibagi menjadi dua sesi utama, yaitu sesi sharing oleh 4 narasumber dan satu bisnis presentasi oleh founder Teto Bronil. Dan masing-masing sesi akan ada tanya jawab yang akan saya berikan, saya mendahulukan kepada audiens dulu. Nah, tapi biasanya malu-malu. Jadi kalau audiensnya malu-malu, nanti saya akan lempar ke narasumber yang lain. Jadi narasumber juga boleh bertanya ya, tapi eh, kalau audiens yang bertanya, maka kita akan memberikan kesempatan kepada audiens dulu. Dan nanti setiap narasumber akan membawakan sharing dengan topik yang sudah saya berikan ya, dan ini menarik gitu ya, dan mereka keren banget langsung menyanggupinya karena ini sesuatu yang mungkin sudah dilewatin atau ada sharing insight dan macam-macam. Kurang lebih mereka akan punya waktu yaitu maksimal 10 menit. Mau dimentokin 10 juga boleh. Kalau mau kurang-kurang dikit, cincai lah, nggak kenapa. Kemudian saya juga akan mengingatkan, izin saya mengingatkan waktu sebagai timekeeper ya, untuk teman-teman semua agar supaya nggak kebablasan. Kemudian saya berikan kesempatan juga untuk para audiens di sini yang bertanya terlebih dahulu tadi. Dan total dari Q&A untuk narasumber yang maksimal 5 menit dengan 2 pertanyaan. Ya maksimal itu ya. Dan mohon nanti dijawab dengan singkat, padat, dan jelas. Dan teman-teman yang mau bertanya bisa langsung open mic atau resen atau chat di kolom chat. Nanti saya akan bacakan. Oke. Nah, langsung saja ke narasumber yang pertama. Eh, Bro Junar, saya panggil Bro Junar aja ya, karena Yap, masih muda sekali. Dan iya. thank you so much ya untuk waktu yang mau nih membantu untuk jadi narasumber. So, Bro Junar ini adalah HR Content Creator. Dan dengan topik yaitu kenapa Gen Z sering salah dipahami gitu ya. Nah, waktu dan tempat 10 menit saya berikan kepada Bro Junar Sunyi. Nanti izin ya saya akan menginterupsi kalau sudah mau mendekati 10 menit. Terima kasih. Oke, iya. Terima kasih Pak Edi atas kesempatan dan pertanyaannya. Oke, saya langsung jawab pertanyaan aja. Kalau untuk pertanyaan yang tadi, kenapa Gen Z sering disalah pahami, itu beda konteks, beda penyebab ya menurut saya. Jadi kalau misalnya konteksnya adalah
dunia kerja, di mana para Gen Z, teman-teman Gen Z yang masuk ke dunia kerja, melamar kerja dan bekerja di suatu tempat kerja atau perusahaan tertentu, kenapa sering disalahpahami karena salah satu penyebabnya yang pertama itu adalah adanya ketidakjelasan di awal gitu terkait kesepakatan bersama gitu. Yaitu misalkan bisa dari segi kontrak kerjanya seperti apa, kemudian dari segi kesepakatan tertulis dan tidak tertulisnya seperti apa, itu nggak diomongin dulu di awal gitu. Dan nggak semua perusahaan juga aware sama hal itu gitu. Makanya Gen Z itu ngerasa banyak dirugikan di tengah-tengah gitu. Di tengah-tengah perjalanan mereka bekerja, mereka membangun karir, itu ada ambiguitas gitu, ada sesuatu yang ambigu menurut mereka, di awalnya kayaknya ngomongnya nggak kayak gini atau bahkan nggak dibahas sama sekali, entah itu tertulis ataupun tidak tertulis. Makanya mereka ketika, berjalan di tengah-tengah, bekerja, mereka merasa itu merugikan buat mereka. Dan, Gen Z kan memang ya bukan cuma Gen Z, tapi manusia secara umum kan ya nggak mau kan kalau dirugikan gitu, maunya ya win to win, kedua belah pihak saling untung, saling tidak ada yang dirugikan lah gitu, entah itu perusahaan ataupun, karyawan. Nah, itu yang pertama, kemudian yang kedua adalah, eee, karena sekarang zaman sosial media gitu, terutama sekarang zaman sosial media, zaman di mana kita mengakses informasi itu terlalu banyak gitu. Jadi menurut saya sekarang zamannya bukan bukan serba gampang, tapi terlalu banyak gitu. Apalagi sekarang udah ada AI, gampang banget gitu orang mau akses informasi, Gen Z juga semakin semakin pintar, jadi mereka merasa, sekarang apa-apa serba cepat, buka sosmed semua dapat, pakai AI semua selesai, gitu ya. Itu instan banget gitu. Nah itu lama-kelamaan bisa dibilang, dalam tanda kutip gitu ya, memanjakan si Gen Z ini. Nah ketika dia masuk ke dunia kerja yang mungkin dalam tanda kutip di dunia kerja kok ini nggak secepat sosial media, nggak secepat AI sekarang gitu ya. Saya mau naik jabatan aja lama banget, harus nunggu 1 tahun, 2 tahun, dan segala macam, gitu. Kenapa bisa seperti itu? Itu tidak dijelaskan, gitu. Atau memang si Gen Z-nya sudah terbiasa, buat segala sesuatu tuh bukan cepat lagi tapi instan, gitu. Ketika mereka diharuskan untuk berproses, mereka nggak nyaman, gitu. Mereka maunya instan instan instan, cepet cepet cepet, gitu. Karena, eee, 1 sekarang cari kerja susah, 2 Gen Z itu banyak banget yang balapan dengan usia orang tua, gitu. Di mana orang tua mereka sudah tidak muda lagi, sudah hampir pensiun dan mereka harus segera financial freedom atau financially stable gitu, di mana mereka justru baru pertama kali masuk dunia kerja. Itu, penyebab yang kedua, karena serba instan, serba cepat, jadi nggak nyaman ketika diminta berproses. Kemudian yang ketiga adalah, mereka tuh idealis gitu rata-rata. Mungkin nggak semua Gen Z, tapi di luar Gen Z pun juga banyak yang idealis gitu. Saya pun dulu juga idealis, sampai sekarang masih sedikit-sedikit gitu ya. Millennials juga banyak yang idealis, di mana mereka ketika, background-nya apa, misal background pengalaman sebelumnya A, atau jurusan kuliahnya A, terus dapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan background atau jurusannya, mereka merasa itu nggak bener nih, karena saya udah bayar kuliah mahal-mahal, tapi kok dapat kerja yang nggak sesuai sama jurusannya atau sama pengalaman sebelumnya. Buat apa? Bayar kuliah kan mahal banget, gitu. Apalagi cari kerja juga susah banget, gitu. Jadi, idealismenya bermain di situ, dalam tanda kutip ya tadi, mereka harus sesuai lah sama apa yang mereka, kerjakan sebelumnya atau pelajari sebelumnya, kayak gitu. Itu kalau dalam dunia kerja, 3 penyebab yang menurut saya paling sering terjadi gitu pada Gen Z dan juga mungkin teman-teman yang lain. Nah, kemudian kalau dalam hal kolaborasi berbisnis, sebenarnya kurang lebih hampir sama gitu ya, mereka pengen yang instan, jadi ketika kolaborasinya mungkin, dalam beberapa hari atau beberapa bulan tidak ada hasil yang menurut mereka itu sesuatu yang mereka ekspektasikan sebelumnya, mereka cenderung, cut kolaborasinya, itu yang paling parah atau mungkin minimal banget, ya mereka mungkin kayak, "Oke selesaiin dulu tapi habis itu saya nggak mau collab lagi sama brand ini atau sama orang ini," gitu. Karena ya ngerasa kayaknya progresnya terlalu lama gitu. Kemudian yang kedua, karena tidak menarik gitu ya, mungkin masih bisa dibilang idealisme juga karena terlalu milih-milih gitu ya. Oh ini misalkan kalau kolaborasinya kurang beneficial buat diri dia gitu ya, terutama secara finansial gitu kan, ya pasti kita kerja dan berkolaborasi, ya kita tidak munafik lah ya bahwa memang ujung-ujungnya ya profit gitu, di mana Gen Z pun juga butuh profit karena mereka juga butuh, eee, finansial yang stabil buat, tetap bertahan hidup gitu. Jadi ketika, kolaborasinya tidak beneficial dalam segi finansial buat mereka, mereka cenderung, untuk menghindari atau segera selesaiin aja habis itu udah jangan collab sama orang ini atau brand ini lagi, kayak gitu. Ya, dari saya sekian sih.
Wah, Terima kasih. waktunya masih banyak, tapi it's okay. Eh, saya juga punya banyak pertanyaan, jadi tenang aja. Thank you so much. Eh, Sebelum saya lanjut gitu ya, nah saya mau ini nih teman-teman semua yang ada di eh, Zoom, ada yang mau nanya nggak? Coba saya cek-cek dulu. Nah, Pak Arjo nih, untuk dunia kerja, pilihan yang ada, satu, pindah tempat kerja. Kedua, keluar atau berhenti bekerja. Ketiga, beralih menjadi pelaku UKM. Cari beasiswa untuk kuliah di negara maju. Atau lima, tetap bertahan walau sakit hati. Oh, sakit hati. Eh, ini menanggapi dari komentarnya atau responnya Pak Arjo, kira-kira nih ya. Ini walaupun, kalau bisa Pak Arjo, boleh dong Pak Arjo open mic Pak, mungkin nanti saya salah lagi. Ntar sakit ya hatinya di sini saya. Ya kalau menurut saya ini bukan bukan cuma masalah Gen Z ya, ini masalah banyak generasi karena di setiap generasi bapak saya, segala kakek saya juga kondisinya sama, selalu ada ketidakcocokan atau kurang komunikasi dua arah gitu. Entah karena memang budaya perusahaannya tidak seperti itu, lebih kepada seperti mungkin seperti di Jepang ya, lebih apa pokoknya bos ngomong apa harus dijalanin gitu, nggak pakai banyak diskusi kita segala macam, harus seragam segala macam. Jadi itu tadi makanya saya ketik 5 pilihan tadi, terserah mau pilih yang mana gitu, karena memang kenyataannya seperti itu di dunia gitu. There is no Betul. freelance gitu. Jadi ya kalau tantangannya begitu ya kadang-kadang memang jadi bikin apa ya, frustasi karena merasa sendirian, tidak ada teman. Tapi ya itu memang merupakan perjalanan proses yang mungkin memang harus dilalui oleh semua orang gitu. Itu saya sih. Betul. Oke, gimana Bro Junar eh, meresponi dari Pak Arjo? Ya, betul. Saya setuju sih, Pak Arjo. Ya, memang ya pilihannya mostly biasanya sih 5 ini ya. Ya pindah atau keluar, ya atau jadi pebisnis gitu, atau kuliah dari negara maju, dan ya yang paling terakhir nih biasa kalau udah kepepet aja gitu, tetap bertahan, walaupun nggak nyaman, walaupun sakit hati. Biasanya nih yang banyak yang masih muda, masih, Gen Z atau milenial tapi, udah kepepet banget situasinya. Mungkin, keluarga finansialnya nggak bagus, terus lagi sakit gitu ya, terus butuh biaya buat pengobatan dan segala macam. Pokoknya yang keadaannya udah mendesak banget, biasanya nomor 5 ini yang paling sering dipilih sih, karena memang nggak ada pilihan gitu ya. Secara finansial kondisi udah minus banget, terus butuh pengobatan karena sakit, terus juga harus misalkan biayai saudara-saudaranya yang biaya pendidikan juga sangat mahal, kayak gitu. Dan belum, kebutuhan pribadi dia gitu. Jadi, kalau udah kondisi kepepet biasanya nomor 5 yang, udah pasti dipilih sih. Ini nggak cuma buat yang muda-muda, tapi siapapun yang udah kondisinya kepepet biasanya nomor 5 yang dipilih. Tapi kalau yang 1 sampai 4 biasanya mereka masih ada opsi-opsi lain, atau minimal banget ya pede dulu aja bakal ada opsi lain gitu. Itu sih dari saya. Ya walaupun sakitnya tuh di sini nggak kenapa gitu ya, karena mau gimana ya. Iya, betul Pak. Tapi oke, saya berikan ruang kepada para narasumber ya. Para narasumber yang lain, ada yang boleh nambahin? Kalau audiens belum ada, saya lempar ke narasumber dulu. Silakan. Saya dulu ya. Boleh. Iya, Silakan. jadi panggilnya Bro Jungal ya sekarang ya. Ya, Bro, Ya Pak. apa namanya? Menarik sih. Kenapa saya jadi bingung? Saya cukup surprise kenapa salah satu alasan Gen Z itu adalah karena orang tuanya sudah mulai tua, lalu mereka mau berasa challenge, mau harus financial freedom gitu. Memang walau ya background sedikit ya, saya mengelola Gen Z itu sudah ratusan yang di bawah saya. Jadi memang sih mereka tuh lebih kayak apa ya, overthinking gitu. Jadi eh sebetulnya mereka belum perlu sampai segitu dewasanya, tapi mereka kayaknya kayaknya tuh makan duluan gitu. Kayak saya juga baru tahu bahasa mereka sebetulnya generasi sandwich yang Gagi Bojungal bilang dia masih bayarin utang-utang, sorry ini saya punya ini, utang-utang keluarganya, orang tuanya gitu ya. Lalu yang saya jadi berpikir loh juga, kenapa mereka berpikir seperti itu? Soalnya gini loh.
Kalau ngomong apalagi kalau ngomong generasi sandwich, by the way saya ini generasi unik. Saya kebetulan milenial bukan, X bukan. Jadi saya pas tengah-tengah. Jadi tergantung ngelihat kiblatnya kemana tuh saya juga nggak jelas tuh. Kalau kiblatnya ke tempat lain, pokoknya saya milenial apakah X. Nah, tapi saya mau sedikit mungkin pembenaran ya. Di generasi saya pun juga agak banyak generasi sandwich yang orang tuanya hutang dan apa-apa, tapi kita nggak pernah, ya setahu saya dan teman-teman nggak pernah komplain gitu, nggak pernah komplain sampai bilang, aduh gua generasi sandwich ya, gitu. Dan nggak pernah tuh kepikir tuh orang tua gua udah tua ya, gua mesti cari duit ya, yang banyak ya, enggak gitu. Yang pasti kita kita berpikirnya tuh kita pokoknya mau kerja yang benar, ya dapat duit gitu. Dan nggak mikir sampai panjang-panjang itu atau bebannya gimana gitu. Jadi kenapa ya gengsi berpikir seperti itu ya? Iya, oke ya, thank you Pak Nel buat pertanyaannya. Ya sebenarnya memang nggak semua Gen Z juga, mikirin gitu gimana, bantu finansial keluarga atau bayar utang orang tua dan segala macam gitu. Memang beberapa juga nggak cuma Gen Z doang tapi, generasi-generasi yang lain juga, punya berpikir kalau kerja ya udah kerja aja berikan yang maksimal, eee walaupun mungkin lagi ada utang, tapi ya percaya ajalah kita kalau kerja pasti pelan-pelan utang bisa terbayarkan. Ada juga yang berpikir seperti itu. Tapi, bisa dibilang orang kan menanggapi suatu pressure atau tekanan itu beda-beda ya, gitu. Terutama yang masih muda gitu, entah Gen Z atau yang lebih muda lagi, gitu. Kadang juga ada tekanan-tekanan selain selain finansial gitu ya, selain finansial misalnya utang, finansial keluarga minus dan lain-lain, ada juga tekanan lain. Terutama tekanan di zaman sosial media sekarang gitu ya, di mana kita bisa sangat-sangat mudah melihat pencapaian orang lain gitu, itu satu tuh, itu udah tekanan baru lagi. Kemudian yang ketiga adalah tekanan mungkin dari, keluarganya sendiri atau bahkan dari orang tuanya sendiri, yang sebenarnya keluarga dan orang tuanya itu baik-baik saja, bahkan bisa dibilang dalam kondisi finansial itu plus banget lah. Jadi dalam arti nggak tajir banget, tapi ya mampulah bahkan bisa jalan-jalan, mungkin bisa punya mobil pribadi dan segala macam. Tapi orang tuanya sudah atau memberi tekanan kepada anak-anaknya buat, segera secepat mungkin misalkan bikin bisnis sendirilah atau, eee, ekonominya harus sebagus, teman kamu gitu ya yang mungkin sekarang udah sukses gitu ya, lebih muda dari kamu aja bisa sukses gitu ya. Apalagi sekarang tadi ya zaman sosial media gitu ya, mau lihat pencapaian orang tuh gampang banget gitu, kita nggak perlu keluar rumah gitu, cuma modal WiFi doang gitu. Nah itu kan lama-lama, eee kena tekanan juga orang anak-anaknya gitu, atau bahkan orang tuanya sendiri kena tekanan gitu ya, apalagi kalau orang tua lagi ngumpul sama orang tua lain yang anaknya jauh lebih sukses dan jauh lebih muda daripada anak yang ditekan itu, gitu. Jadi, tekanannya tuh banyak, nggak cuma secara finansial, tapi ya kalau secara finansial menurut saya ini lebih kepepet lah, lebih urgent, karena kan harus bayar utang, finansial minus itu lebih lebih menyeramkan lah menurut saya. Tapi kalau ini tekanan dari lain, di mana tekanan dari zaman, teknologi zaman sekarang, sosmed, pencapaian orang di mana-mana, lebih muda udah pada financial freedom, bisnis udah ratusan juta gitu ya, terus udah mungkin udah married, udah punya anak, pokoknya udah indah banget lah gitu impian para para, orang yang masih berjuang gitu. Jadi, tekanan tuh banyak gitu, cuma mungkin yang memang paling mepet adalah yang tadi, yang finansial, yang minus dan banyak utang gitu. Jadi, walaupun mungkin setiap orang beda-beda gitu cara menanggapi tekanan itu. Ada yang mungkin, eee, slow aja gitu ya, santai aja, tapi nggak semua orang gitu. Biasanya, kalau yang lebih muda, Gen Z dan milenial itu menanggapi tekanan tuh lebih berpengaruh ke bisa dibilang ke kesehatan mental mereka juga dan juga jadinya nggak fokus pas kerja gitu karena, mikirin kok tiap hari cuma mengulang hal yang sama gitu ya, tapi nggak ada progres yang signifikan, kayak gitu. Paling itu sih dari saya, Oke, Kak. thank you so much nih untuk Bro Junar. Ini ada beberapa yang saya catat nanti biar jadi wrap up di belakang. Tapi thank you banget untuk waktunya. Ini time-nya bagus banget, 10-15 menit selesai. Nah, thank you untuk Bronil juga yang sudah memprovokasi pertanyaan. Nanti ditunggu ya untuk teman-teman yang lain, juga narasumber boleh. Kita namanya ngobrol kan, gak enak kalau ngobrol cepet seorang doang gitu. Oke, nah sekarang saya akan berikan kesempatan kepada Bro Jordi Sidarta. Saya atur-atur dulu sebentar. Nah, Bro Jordi, silakan. Waktu Oke, 10 menit paling lama
nanti saya bisa atur. Silakan. Oke. Suara saya sudah jelas, Pak Edi? Aman, merdu. Oke. Thank you, Pak Edi, buat kesempatannya. Nah, hari ini saya akan langsung share 3 cara untuk komunikasi dengan Gen Z. Ya, komunikasi yang efektif. Nah, di sini saya ingin mengambil konteksnya adalah Bapak Ibu di sini sebagai si business owner-nya dan ketemu karyawan yang mostly Gen Z. Yang pertama atau tips yang pertama, bangun sense of ownership dari si karyawan tersebut. Jadi ibaratnya gini, betul seperti yang tadi kata Ko Junar ya, anak Gen Z itu cenderung menyukai apa-apa semua serba instan. Konon katanya anak Gen Z ini juga memiliki harga diri yang lebih besar atau lebih tinggi dibandingkan generasi-generasi sebelumnya atau generasi-generasi pendahulunya. Mereka merasa, gua kan tahu teknologi, gua kan tahu perkembangan zaman, gua kan ngerti sosial media. Sedangkan orang tua gua atau generasi-generasi sebelumnya nggak ada yang ngerti. Nah, dikarenakan masalah ini, nggak heran kalau ada anak-anak Gen Z ya, yang pada saat mereka lulus kuliah langsung punya target, saya masuk kerja harus langsung jadi manajer, harus langsung diangkat jadi CEO, harus langsung masuk jajaran board of director. Gua kan pinter, gua bisa lah segalanya. Nah, tapi Bapak Ibu, faktanya kan nggak mungkin anak Gen Z baru masuk ke perusahaan bisa langsung jadi manajer apalagi direktur. Karena boro-boro Bapak Ibu jangankan jadi manajer. Untuk mengerjakan pekerjaan yang simple-simple aja, yang basic-basic aja, seringkali masih banyak yang berantakan, masih banyak yang kacau. Gimana mau jadi manajer? Betul ya? Nah, jadi udah pasti nggak mungkin lah Bapak Ibu. Nah, tapi salahnya business owner, banyak dari mereka yang memperlakukan Gen Z ya udah seperti layaknya karyawan bawah atau karyawan baru. Dia nggak dilibatkan untuk apa-apa, ya udah ibaratnya dikasih kerjaan jadi kayak istilahnya apa ya, pesuruh aja. Sedangkan mentalnya Gen Z itu nggak siap Bapak Ibu. Jadi ya, kalau untuk Gen Z yang pertama, bangun sense of ownership-nya. Ajak mereka untuk meeting, libatkan mereka untuk kasih pendapat, kasih saran untuk kemajuan perusahaan. Kesannya kayaknya sepele ya Bapak Ibu, tapi dengan cara seperti ini mereka akan merasa, oh gua tuh dihargai loh. Banyak orang yang menyayangi gua gitu loh. Banyak orang yang mengapresiasi gua. Nah dengan cara kayak gini, wah itu bahagianya bukan main dan pasti mereka akan all out di perusahaan Bapak Ibu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, sebagai pemimpin, Bapak Ibu harus bisa semaksimal mungkin berperan sebagai seorang mentor. Pernah dengar ya istilahnya leader as a mentor atau leader as a coach? Nah ini Bapak Ibu, jadilah mentor untuk mereka. Karena sebetulnya gini loh, kesalahan kebanyakan business owner, mereka menganggap Gen Z itu, lu kan semua udah serba bisa, udahlah nggak usah diajarin, kerja jangan manja. Tapi jujur aja, faktanya mereka sendiri tetap butuh banyak belajar, butuh banyak dibimbing. Nah, tugasnya Bapak Ibu harus bisa membimbing kami-kami ini para Gen Z dengan nada bicara yang tenang, dengan pikiran yang terbuka, dan mau memahami dari point of view-nya mereka juga. Jadi jangan hanya sekedar dari point of view-nya si business owner nih, atau generasi-generasi sebelumnya. Dan yang ketiga, ini juga nggak kalah penting Bapak Ibu. Cara Bapak Ibu menegur karyawan-karyawan Gen Z ini nggak bisa disamakan sama generasi-generasi sebelumnya. Mengingat Gen Z ini terkenal punya mental tempe atau mental stroberi yang gampang rapuh, nggak bisa Bapak Ibu segampang sekedar marah-marahin, sekedar membentak gitu kan, atau bicara dengan nada keras. Mentalnya nggak siap. Yang ada mereka nangis, mereka minta resign, bahkan ujung-ujungnya perusahaan Bapak Ibu ya nanti yang diviralkan sama si Gen Z itu. Repot Bapak Ibu.
Nah, di sini penting banget untuk Bapak Ibu harus bisa bicara ke mereka dari hati ke hati. Jadi contoh nih, kalau misalnya Bapak Ibu punya karyawan yang kok kayaknya performanya sebulan terakhir ini kurang begitu bagus ya. Nah, samperin mereka, tanya. Misal contoh namanya Andi gitu ya. Andi, kamu kenapa? Kok bulan ini performa kamu kurang begitu maksimal? Kamu ada masalah di kantor? Atau ada masalah di rumah? Atau mungkin kamu ada masalah sama percintaan? Nggak apa-apa, cerita dulu aja. Siapa tahu saya bisa bantu, kita bisa cari solusinya bareng-bareng. Nah, kesalahan kebanyakan orang ketika akhirnya si anak Gen Z itu mau menceritakan semua problemnya atau semua masalahnya, si generasi sebelum-sebelumnya atau leader-leadernya paling cuma ngomong gini, "Alah, lu gitu doang aja, cengeng. Lu gitu doang aja, manja." Nah, karena omongan kayak gini, itu yang membuat akhirnya si Gen Z udah nggak mau terbuka lagi sama leadernya. Karena dipikir, lu mah cuma pura-pura doang. Cuma pura-pura baik, ujung-ujungnya lu ngomel juga. Nah, itu nggak bisa, Bapak Ibu. Jadi ya kalau memang kita betul-betul ingin konseling mereka, ya kita harus melepaskan lah istilahnya jubah sebagai seorang business owner, muncul pakai jubah seorang konselor. Pahami mereka hati ke hati, intinya bangun hubungan yang intim selayaknya seorang keluarga lah dengan karyawan Gen Z ini. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Thank you, Pak Edi. Wah, keren banget nih dari Bro Jordi. Ini nggak main-main nih, saya lagi nyatet, ya kan. Tapi yang paling mantep itu ya, yang terakhir. Sentuhlah dia di hatinya. Itu udah kayak lagu ya. Itu jadi kita mesti pandai-pandai menyentuh hati Gen Z. Nah, jadi oke, teman-teman semua silakan. Ini insight-nya menarik nih ya. Mewakili Bro Junar sama Bro Jordi ini kan ya masih nyentuh-nyentuh di area situ lah, ya kan? Ayo, silakan. Saya berikan kesempatan kalau Pak Arjo di chat. Bukankah saat hiring ada proses wawancara yang mana bisa dipakai untuk gali pola pikir calon karyawan? Di saat yang sama juga bisa dipakai pelamar kerja untuk akses calon tempat kerja. Apakah terasa cocok atau tidak secara culture. Saat sudah ada kesepakatan menjadi karyawan baru harus terima konsekuensinya. Kira-kira responnya gimana tuh, Bro Jordi, tentang Pak Arjo tadi? Dalam hal ini saya setuju sama yang tadi Ko Junal sampaikan sih. Kadangkala Gen Z itu kenapa dia stres atau emosi atau sedih, ya itu tadi yang Ko Junal bilang. Karena nggak ada perjanjian yang jelas di awal. Akhirnya ya mereka jadi ngerasa kok kayaknya nggak sesuai ekspektasi. Kalau tahu begini mendingan dulu gua ngambil tuh pekerjaan. Menyesal, akhirnya menyesal, nangis, mentalnya terganggu, minta resign. Jelek-jelekin perusahaan yang lama gitu kan. Nah, itu sih makanya penting banget sebenarnya buat all business owner, terutama buat Gen Z ya, harus sampaikan sejelas-jelasnya, bahkan kalau perlu secara tertulis, what to do and apa yang nggak boleh. Itu harus detail banget dari awal. Wah, oke. Thank you so much. Saya, nah ini ada satu nih, setuju dengan Jordi, kita sebagai owner memotivasi dengan memberi inspirasi, masuknya ke hati. Hati lagi. Jadi tetap mainnya harus di hati. Ini kalau hati kayaknya Bu Vera Umbara ini lebih mengerti kayaknya hati. Ada tambahan Bu Vera? Nggak ada. Tapi nanti gue sampein aja when I present. Nah, Ya, because nanti. maybe my maksudnya baru kedua maksudnya dari Brother Junar dan Brother Jordi ini kurlep ya maksudnya sama gitu. But maksudnya mungkin I have quite a different point of view. Oke, nanti kita akan Ya. dengar ya sesinya Oke. dari Bu Vera ya. Oke,
Jordi, thank you so much untuk Yes. Thank you, eh, Pak Edi. masukannya ya, karena waktu kita cukup lumayan mepet, dan nanti tolong berikan pandangan juga ya. Tapi yang paling terpenting adalah pada sesi presentasi kita juga mau dengar pandangan-pandangan dari teman-teman semua narasumber. Oke, thank you so much. Nah, saya akan berikan kesempatan kepada Bu, benar ya Bu? Ibu ya? Saya coba dicontekannya dulu ya Bu. Siapa dulu ya? Oh iya benar Ibu. Benar. Sebentar. Saya sudah siapkan juga ininya, slide-nya. Thank you so much loh Bu untuk waktunya, udah siap-siap Thank you for having me. slide. Mm-mm. Oke Bu, silakan Bu. So, salam kenal semuanya. Saya Vera. Saya entrepreneur. Saya di bidang end-to-end business process for kitchen contracting, professional kitchen contracting. Jadi boleh dikatakan 80% tim saya adalah Gen Z. Tadi kita sudah dengar presentationnya Brother Junar dan Brother Jordi gitu. Yang Brother Jordi itu tipikal banget Gen Z. But let us see, is it so? Because this is what we want to talk about, generational divide. How to shift that to collaboration. Is it so impossible? Mengingat tadi Brother Jordi saya mencatat at least 5 kali dia bilang kesalahan owner ya, which is wow, that's very strong. Okay, next slide please. Oke, kita tahu adanya baby boomer. Baby boomer itu adalah generasi yang lahir sesudah Perang Dunia. So I'm a Gen Z, lahir tahun 66, tentu I'm a Gen Z dan this is what maksudnya saya generation sandwich. Saya punya orang tua yang baby boomer dan saya juga punya anak saya Gen Z. Tentu bagi yang sesama Gen Z di sini, menurut saya ini adalah generasi yang paling utuh. Karena saya mengenal apa yang namanya telex, mesin tik manual yang diketiknya itu keras banget, kalau bunyi kalau diketik tuh bunyi tak tok gitu ya, dan sampai memakai komputer. Kita generasi pertama yang bekerja dengan menggunakan komputer. Dan maksudnya kita adalah generasi yang dididik oleh baby boomer, di mana ini adalah generasi yang mengalami kerasnya hidup di masa perang. Kita adalah generasi yang paling utuh, kita terima didikan yang keras dari orang tua, dan kita menjadikan kita punya work ethic yang sangat baik. Sangat, kita adalah team builder, dan maksudnya karena kita sendiri juga maksudnya kerja keras dengan didikan orang tua yang baby boomer, nah tentu kita disitulah lahir apa yang kita sebut dengan work-life balance. Nah, ini adalah produk dari generasi X, bahwa kita mengenal apa yang kita sebut dengan work-life balance gitu ya. Dan tentu ini adalah kontribusi dari Gen X ya. Dan kita temu berikutnya generasi Y. Generasi Y ini tentu adalah yang paling tech savvy. Semua produk-produk internet boleh dikatakan majority lahirnya di zaman milenial ini. Jadi Bro Jordi, I'm sorry, bukan lahirnya di zamannya Gen Z, lahirnya di zaman milenial. Gen Z adalah native daripada produk internet. Kamu lahir sudah ada produk-produk ini gitu. Kamu native gitu, tapi yang menciptakan semuanya Gen Y gitu ya. Jadi apakah mereka tuh punya banyak masalah, mengalami maksudnya 911 dan lain sebagainya, yang sehingga terjadi disruption in communication dan lain sebagainya. Tapi justru dari situ timbul banyak solusi. Terlahirlah Skype, terlahirlah terlahirlah maksudnya banyak sekali misalnya kayak Zoom dan lain sebagainya. All the communication tools itu lahirnya pada saat millennials ini. Dan tentunya Gen Z ya, yang disebutkan dengan
what you call the Sorry, saya potong sebentar. Itu Bro Coach Edi kayaknya sponsor anggapnya share screen-nya kebuka tuh. oke. Oke, sorry. Jadi dan di generasi milenial ini juga kita mengenal lahirnya pentingnya corporate culture. Corporate culture. Jadi kita mengenal waktu zaman dulu Tony Hsieh menyebutkan mengenai maksudnya apa yang maksudnya corporate culture above all else gitu ya. Maksudnya bagaimana Zappos itu dilahirkan, bagaimana how it brings happiness in a box. Dan disitulah lahirnya produk-produk seperti ini di zaman milenial. Nah, lahirlah Gen Z. Gen Z, apakah seperti yang diomongin orang-orang? Kenapa sulit banget kerja sama Gen Z? I don't think so, gitu ya. Maksudnya I don't think so. Gen Z itu punya punya specialty yang berbeda gitu ya. Maksudnya mereka empath. Mereka sangat aware dengan social problem, social issues. Social disruption gitu ya. Maksudnya misalnya saya dengan anak saya itu selalu ngomonginnya maksudnya hal-hal yang maksudnya about LGBTQIA+ gitu ya. Maksudnya how she feels, what she thinks about it gitu ya. About work culture dan lain sebagainya. Itu things that we openly discuss gitu. Next slide, please. Kenapa Gen Z dan millennials ini disengage in the workplace gitu ya? Mungkin kita mesti lihat maksudnya kalau seandainya boomer memang tadi kan kita udah sebut etos kerjanya seperti itu. Gen X mungkin adalah generasi yang paling utuh yang berbahagia. Kita dari memakai komputer yang screen-nya mungkin segede kotak Indomie gitu kan ya, ngejogrok depan kita gitu. Nah, jadi disengagement-nya adalah maksudnya Gen X itu seperti tadi yang mungkin Bro Jordi bilang maksudnya they have so much sensitivity gitu, maunya dimengerti. Tapi maksudnya Gen millennials itu kan maksudnya they create a lot of things gitu. They provide solution. So Gen Y is like always asking you, Gen Z, okay, so you have a lot of needs, you have a lot of wants, you have a lot of ideas. So what kind of solution could you provide? We provide this solution to a lot of people. We create a lot of tools so people can communicate, so people can work together real time, mau dari manapun kita berada. Contohnya aplikasi yang kita pakai sekarang ini gitu ya. Okay, next slide please. My time is running. Okay, so the career goal. Sebenarnya menurut saya, all this generational ini adalah semuanya complementing. Whether we like it or not, this is what makes the Gen Z tick. 67% Gen Z itu targetnya adalah punya gaji yang super gede. Kenapa? Because they want experience gitu kan. Maksudnya gajinya Gen Z itu habisnya di kopi kenangan yang mungkin satu cupnya 40.000 gitu. We're not taught to grow up that way. I'm not taught to grow up that way. Kita makan aja harus dihabisin. Coba kalau masih ada sisa di piring, apa lu nggak dijewer sama emak lu? Nah ya, jadi maksudnya they don't grow up that way gitu ya. Nah, jadi how? So ask yourself, how are you going to achieve that high income? With all whatever you said, aku pingin dimengerti gitu, etc. gitu ya. Dan I don't have a problem working with my Gen X gitu, but I tell them this gitu, you are so blessed with all the information gitu ya in this world gitu, but you are so narrow-minded in a sense that I feel to be taken care of gitu. Why gitu, makanya ya you're so blessed gitu. I tell you why. Because Gen Z itu spend 4 hours a day to scroll on their WhatsApp or social media, their TikTok, their Facebook, their Snapchat, everything gitu. So
do you actually have any time to do anything else gitu? Dan sementara kalau orang-orang generasi sebelumnya kita maksudnya, orang generasi sebelumnya kayak kita gitu, us, we keep on learning. Not all of us. I have to correct that gitu. Maksudnya bagaimana akhirnya generational divide ini bisa jadi generational collaboration. Sebenarnya akhirnya yang harus diketengahkan adalah maksudnya corporate culture dari perusahaan itu sendiri. Bagaimana karena tidak ada yang salah atau tidak ada yang benar dari sini gitu. Kita tidak minta dilahirkan pada generasi X atau Y atau Z. Itu kita nggak bisa minta. It's given gitu. So, tapi semua generasi itu ada plus poinnya dan minus poinnya masing-masing. Yang penting adalah bagaimana semuanya adalah cross learning. Walaupun kita adalah generasi pertama, maksudnya Gen X adalah generasi pertama yang memakai komputer, tapi kita itu mungkin kita bisa memakai, tapi kita mungkin tidak bisa membuat aplikasi-aplikasi seperti yang dilakukan oleh milenial. Atau kita tidak punya social awareness seperti apa yang dirasakan oleh Gen Z. Maksudnya the green bagaimana, maksudnya the climate issues dan lain sebagainya. They have more social awareness where the Gaza people get their clean water dan lain sebagainya. That kind of things gitu ya maksudnya. Izin 1 menit, Bu. Okay. I finished my slide already, I believe. So we come to the last slide. Menurut saya Gen Z itu adalah generasi yang cukup banyak disalahpahami. In a sense, kalau seandainya Gen Z ngomong mengenai mental health gitu ya, sebenarnya yang terjadi, yang menurut saya ini based on my personal experience, there actually are the generation who's very open-minded and they want to seek help. When they tell you they have mental issues, it means that I need to talk to someone. Dan kita adalah generasi yang tidak biasa terbuka gitu. Memang kita biasa tertutup gitu, tidak biasa berkomunikasi to the point gitu. Sementara mereka lebih to the point. Nah, this is the kind of things that should be addressed. Well, 89% employees like working with different generation karena sebenarnya banyak sekali cross learning yang bisa di-achieve dari multi-generational in a company. So, that's my 1 minute, I believe. Come to my last slide. Thank you so much for listening to all the rambles. Oke, terima kasih Bu Vera. Nah, ini tadi saya nyatat sampai kelihatan catatan saya. Ada cross learning, dan itu menurut saya benar banget. Kita harus terus belajar, kita juga harus mengerti. Dan yang menarik, sepertinya gini, definisi yang disampaikan sama si Gen Z, healing dan segala macam perlu ini, itu sebenarnya mungkin maksudnya itu bukan yang seperti generasi sebelumnya mungkin ya. Yeah. Padahal It's a cry for help gitu ya. Maksudnya when they say healing gitu ya. It's like a cry for help. I need to talk to someone. Dan dia orang lebih open. Di generasi gua mungkin orang yang pergi ke psikolog atau counselor, kalau kita di Indonesia ya, I'm talking to Indonesian people, itu rasanya aduh malu, kita cerita urusan rumah tangga ke orang lain. Tapi kalau Gen Z itu mereka lebih open to talk to coach, to counselors, to psychology. When they need to talk to someone, they will seek help gitu loh. Jadi maka they're more open gitu. So we have to, maksudnya kita sendiri juga, maksudnya in our generation kita sendiri juga harus belajar gitu. Maksudnya kita sendiri apakah kita masih bertahan dengan pola kerja lama, karena I have friends who to this day he doesn't like to use Zoom for meeting. I said gimana gitu ya, maksudnya Jakarta macet dan mungkin orangnya ada di Balikpapan. It will take time to go there and then you have to wait. It's a waste of a lot of time gitu. Why don't you just maksudnya adopt the maksudnya the simplicity provided by technology gitu loh. Betul.
Ya tadi ya, dia juga nggak minta dilahir di zaman itu. Ya. But I feel blessed loh. Maksudnya in a sense that gue tanya sama anak-anak Gen Z gitu. Ada yang pernah ngeliat nggak telex machine? Nggak ada yang pernah tahu. They don't even know what is a telex machine. I work using telex machines once gitu. Ya, ya. My bestie itu Bro Irsan tuh, he knows me so well. Ya, we're so blessed to be in generation. We see a lot of things gitu loh. Maksudnya even sampai dengan maksudnya the era of where a lot of apps, a lot of Ya. digital stuff are produced. Kita juga menikmati itu ya bro ya. Gitu. Jadi makanya dan we're here gitu. Pada saat all the tech native ini lahir, Gen Z gitu lah, maksudnya orang-orang pribumi dari teknologi ini lahir. Nah, maksudnya kita juga ngelihat gitu, oh seperti apa gitu. So we're the most blessed complete generation, I guess. Nice. Jadi pasti komplit lah, karena umurnya juga komplit. Iya, Bo. Ini lagi ngantri katanya umurnya orang lagi ngantri. Oke. Bu Feni, open mic lah ya. Kalau chat dulu, nah Bu Feni open mic dong. Iya, Bu selamat Feni. malam. Nah, selamat malam, silakan. Kemarin saya ngobrol sama teman saya. Dia kan produksi kayak kosmetik gitu ya. Dia ngobrol. Saya bilang, karyawanmu itu banyak Gen Z enggak? Ada. Itu sangat bagus. Dia sangat senang sekali kalau ketemu orang ini. Ini skillnya langka ini. Dia waktu R&D itu bagian kayak apoteker gitu ya. Nggak tahu dia bidang kimia gitu ya. Dia bisa melihat kalau ada kesalahan yang kecil, sensitif banget, dan itu langka untuk Gen Z. Saya lihat gini, kalau gitu Gen Z nggak terlalu problem maker ya? Enggak, bagus kok. Ini dibandingkan pegawai yang dia pernah survei, itu skillnya beda, katanya gitu. Jadi menurut saya jangan terlalu underestimate terhadap Gen Z. Itu menurut saya Pak Edi. Iya, betul, setuju. Kita mewakili multi generasi, dan di malam hari ini kita sudah lihat ya dari sudut pandang generasi yang berbeda. Jadi diharapkan hari ini kita bisa belajar cross learning, itu yang paling keren. Thank you so much Bu Vera, dan tetap di sini ya Bu. Nanti berikan pandangan sama yang lagi akan mempresentasikan. Tapi sebelumnya saya akan berikan kesempatan kepada Pak Irsan untuk men-sharingkan versinya Pak Irsan, dan teman-teman yang mau bertanya atau mau chat ya, kita santai aja di sini, jangan terlalu tegang, karena kalau tegang nanti hatinya keras, repot kita. Oke, silakan Pak Irsan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pak Edi, terima kasih udah diberikan kesempatan bisa berinteraksi di sini. Pas diminta Pak Edi, saya jujur ditanya mengenai Gen Z. Buat saya, in my past experience, waktu di korporasi pun, I leading many kind of company dengan banyak jumlah manusianya. Saya jujur nggak pernah ngebedain sih Pak, dan ibu bapak semua. Saya nggak pernah membedakan mana yang Gen Z, mana yang Gen X, ataupun Gen Y, whatever, millennials. Jadi buat saya, it's all about gimana kita mempunyai tim yang fit dengan purpose daripada masing-masing posisinya. Jadi in every recruitment itu, buat saya yang paling penting how to get, ya dibilang perfect nggak ada lah ya, nobody perfect. Tapi yang paling penting adalah gimana kita dapetin kombinasi yang baik antara hard skills dengan soft skills-nya. Soft skills di sini saya lebih ngeliat karakter. Saya justru paling
apa ya, disesuaikan dengan position. Contoh, for sales people, saya nggak peduli mau generasi apa, yang paling penting dia punya kemampuan untuk fight. Yang mana kalau ditolak sekali, you come back 10 times. Kan esensinya begitu. Jadi jangan cuman and then ditolak sekali nyerah gitu loh. Nah, itu yang repot buat saya. Dan ya in finance for example, ya yang saya cari ya orang yang bisa mungkin attentive to details for example. Ya mungkin dia nggak jago di komunikasi ya. Ya mungkin emang di posisinya saya nggak butuh orang yang jago komunikasi, tapi orang yang punya karakter mau lihat details of the worknya. Karena kalau finance nggak detail, repot juga ya. Nah, itu contoh-contoh. Jadi buat saya yang paling penting bagaimana yang kita punya tim ini semuanya fit dengan pos masing-masing. Nah, sejujurnya saya Gen X sama kayak Bu Vera, been meeting many times dengan Bu Vera, I learn a lot dengan Bu Vera. Eh, ya memang kita dari generasi yang sebenarnya mengalami banyak hal lah ya. Dari pertama kali bawa pakai komputer masih ada disk drive. Disk drive tuh mungkin generasi sekarang udah nggak ngeliat tuh ya. Disk drive dulu tuh yang sampai yang kemudian timbul yang kecil, kemudian ada CD, ya kita ngalamin semua lah. First time saya bawa laptop, zaman saya ngaudit tahun 95 ke, ke, ke bawah, itu masih laptop yang tebel-tebel, yang berat gitu, bawa-bawa ke klien, nenteng-nenteng working paper, pakai 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 kertas semua gitu loh. Jadi I've been through many evolution lah. Sampai sekarang kita semua udah full technology, pakai ERP, everything digitalized. Buat saya emang it's all about, ya sebenarnya semuanya ya. I mean all part of the people ini juga saling beradaptasi. We at the Gen X juga kita beradaptasi, dan masing-masing yang di bawah juga harusnya beradaptasi. Jadi harusnya both ways kalau menurut saya. Uh, it doesn't work only one ways. Jangan cuman minta dimengerti, tapi juga gimana uh, you can contribute as a Gen X, mau Gen Z, mau apapun itu, how you can contribute to wherever you are. Ya kan, imagine kalau you are working in the company, ya you have to follow the culture of the company and you have to contribute. Terlepas you uh, apa ya generasinya apapun itu. Kemudian uh, banyak istilah sekarang ini apa ya, mental health segala macam. Buat saya it's all about gimana company ataupun business leadernya bisa meng-create environment yang kondusif aja sih menurut saya, dan I've been trying to do that. It's not easy, apalagi whenever I work itu kita punya blended generation yang mix banget. I have a team yang works with me yang mungkin lebih tua dari saya, ada yang Gen apa ya, Gen Y ada, Gen Z ada, but how to blend everything through a culture of the company, ya itu yang waktu itu sih yang saya coba praktekkan. Uh, was it smooth? Enggak pastinya, tapi ya it takes evolution lah ya in each process. Dan ya yang paling penting adalah kalau buat saya yang saya biasa terapin adalah I'm trying to listen. Apa sih yang relevan ya? And then ya try to do your work based on what you supposed to do. Kan masing-masing sudah punya KPI. KPI itu berdasarkan corporate goals-nya, ya silahkan. If you can do it, nah ya nanti kita masukkan ke dalam coaching, ataupun mentoring, apapun itu namanya. And then you have to improve out of that. Kalau enggak, ya mungkin you are not belongs to this ship gitu loh, atau this organization. Jadi sekali lagi, honestly, saya nggak pernah membedakan what kind of generation. What I care most adalah how masing-masing tim ini bisa berkontribusi to the company that I manage in the past. Ya, itu sih pengalaman saya di korporasi ya Pak. Kalau sebagai entrepreneur sekarang, saya belum seperti Bu Vera yang punya tim banyak. I'm still a solopreneur. Jadi ya, dan berhadapan juga dengan entrepreneur yang juga ada connection saya juga yang entrepreneur yang Gen Z. Buat saya, they are all fighter. At the age of 23, they already built a business, and I know how tough they are. Jadi
dibilang apa ya tadi mental health segala macam, kayaknya mungkin depends ya kali ya. I have my kids juga Gen Z. Justru mereka ini paling senang kalau dikasih kerjaan yang scope-nya challenging. Dia lagi ngalamin nih, anak saya yang paling kecil lagi intern pernah di startup. Startup itu dia benar dikasih role yang jadi kayak project coordinator something yang mengkoordinate certain project dengan scope yang lumayan. Suddenly masuk ke company yang korporasi kayak Astra, tiba-tiba harus ngerjain ya more on administration lah ya. And to her, dia lebih suka rupanya yang di model startup yang dikasih challenge yang lumayan gede, even work hours-nya sampai malam, never complain about work-life balance. Tapi giliran dikasih kerjaan yang cuma admin, dia ngeluh capek. Nah, ini mungkin unik ya. Ya, emang kembali lagi ya kita sebagai atasan juga harus beradaptasi. We need to understand zamannya juga berubah. Technology makes our life change. How we do work itu juga change, competition change ya. Kita juga harus beradaptasi. Intinya itu sih. Mungkin dari saya. Saya nggak panjang-panjang, saya nggak punya slide. But hopefully that's relevant. Thank you, Pak Edi. Kalau Ya, ada thank pertanyaan you. monggo. Thank you Pak Irsan. Ini saya buka untuk teman-teman semua yang mau bertanya. Ini ada Pak Abdul Rafidi. Menurut saya Gen Z untuk wilayah Indonesia belum begitu ada gap dengan X, Y, karena mereka masih di latar belakang budaya Jawa yang kuat, di mana sopan santun terhadap yang tua, yang dituakan, yang dianggap lebih terhormat. Mereka kan menurut selagi norma kesopanan masih diterapkan pada perusahaan-perusahaan. Nah, azab sopan santun masih mereka gitu, generasi Gen Z terpatri di akhlak mereka. Jadi ya, ini gimana Pak menanggapi dari Pak Abdul Rapidi? Silakan Ya Pak Irsan. kalau thank you Pak Edi, thank you Pak Abdul atas komen-nya. Jadi kalau saya again mengacu pada pengalaman saya dulu di korporasi, eh, ya sekali lagi saya sih melihat mereka full of respect juga to us as leaders, and I apply the same. Karena buat saya respect is work both ways lah ya, is reciprocal. I try to always juga ngobrol sama mereka, sit down with them, even in their desk. As a CEO, saya juga selalu keliling. Saya jarang cuma duduk di meja doang, enggak. But many times I sit down, even just a staff level, saya duduk di meja mereka, and I try to understand apa sih kendala kalian. Itu yang saya lakukan at least selama ini, dan dia juga ngasih commentary juga very instruktif sih. Jadi nggak pernah yang dengan bahasa yang nggak sopan segala macam sih. Alhamdulillah belum pernah ngalamin ya. Mungkin I don't know apakah mereka takut segala macam, itu another story lah ya. Tapi I'm trying to build uh, work relationship dengan segala ini di bisnis yang saya run waktu itu. Even di toko saya pernah juga di F&B business. I go down to the stores dan saya nunjukin as a CEO pun I did serve the customer. Saya nggak malu dengan itu. So that I show them that saya juga respect what you did because what you did giving values to the company. You serve a customer. That is the main element of the company. Intinya itu sih Pak. Jadi again saya belum pernah nemuin generation gap. Mungkin pengalaman saya juga kurang banyak mungkin. Tapi ya at least that's what I have. Iya Pak, thank you so much untuk responnya. Jadi memang ada yang saya dapat dari pembicaraan kita nih di malam hari ini. Sebenarnya tidak mewakili semua Gen Z juga ya, dan juga Gen Z juga saya yakin nggak melihat bahwa generasi yang milenial ataupun bahkan baby boomer mungkin ya itu tidak semua gitu. Jadi kalau kita langsung gampang mengkategorikan, kayaknya nggak fair gitu kan. Jadi jangan semua apa yang tampangnya serem itu pasti penjahat, kemudian yang tampangnya baik itu pasti orang baik, kan nggak mungkin.
kalau kita ngelihatnya kayak gitu ya susah gitu kan. Padahal manusia itu punya apa satu ciri khas tersendiri atau dia punya segmennya sendiri gitu. Jadi kalau kita langsung kelompokkan di satu ukuran yang besar itu akan susah. Setuju, Pak. Setuju, Thank you setuju. so Jadi, much. all of us are born different. Nggak ada Betul. human beings yang dilahirkan semua sama sih buat saya. Jadi, it's about we as leaders, gimana kita juga bisa saling mengenalin our team. Karena diversity itu buat saya bagus banget ya. Ya, Saling mengisi. betul. Tadi Bu Vera mention, we're actually completing each other. Karena kita masing-masing punya kelebihan, punya pengalaman yang cukup kaya ya. Tadi Bu Vera dengan ininya, jadi saya juga ngalamin all my career itu full of struggle. Kalau buat saya, I never been in a comfort zone. I'm a person who always love for challenges. Dibilang work-life balance, I've been in a work yang saya mulai jam 9 pagi, I finish at 3 in the morning. I do that for 1 month consecutively, and I never complain because I like the work. So, ya mungkin apa ya, saya keluar masuk hutan waktu itu karena harus ngaudit ke site-site juga ke Papua sana yang I travel for 20 hours plus just to reach the place. Combination dengan naik pesawat, naik boat, naik segala macam. Baik nih, saya bilang kadang-kadang nih, ngapain sih gue kesini gitu loh. But I did that because I love the job. Ya, itu mungkin yang mungkin teman-teman milenial juga ataupun Gen Z ini juga, you have to start to understand who are you and what do you want to achieve in working gitu loh. Kalau emang tadi ada Bapak juga yang bilang, kalau emang nggak sesuai ya mungkin it's time for you to get out because that's the same thing for me. Kalau buat saya I don't get the value that I can contribute to the company, ya mungkin it's the time for me to look for another opportunity gitu loh. Itu aja sih, rather than complaining. Ya, Ya, correct. Bu Vera mau nambahin? No. Udah Oke. komplit yang disampaikan Brother Irsan. Sip. Thank you. Ini waktunya sudah bagus banget, tepat sekali. Jadi kita ke next. Ya Pak Arjo, silakan Pak Arjo. Kalau saya mungkin pertanyaannya mungkin lebih kepada dua pemateri yang awal ya, yang Gen Z ini, karena kita jarang-jarang punya narasumber dari Gen Z. Junar dan Jordi ini Yes. nggak tahu apakah lihat pertanyaan saya yang di chat apa nggak. Jadi saya jelasin sedikit. Boleh. Untuk tadi kan dari pemaparannya itu lebih kepada perspektif dari Gen Z sebagai pelamar kerja, ya kan. Nah, gimana kalau misalkan masih dengan kondisi ekonomi yang sekarang ya, banyak pemecatan, sulit tembus pekerjaan, biaya hidup semakin tinggi, kenapa nggak mencoba misalkan melihat perspektif lain, seperti misalkan cari beasiswa ke luar negeri, negara maju, karena ada beberapa program seperti Ausbildung ya yang di Jerman, mereka belajar jadi chef dan kemudian kerja jadi mereka kuliah sambil bekerja dan digaji, dan kemudian setelah lulus kerja jadi chef di hotel bintang 5, restoran-restoran gede dan segala macam. Ada juga misalkan yang kerjanya di perusahaan-perusahaan kayak semacam BMW ya, nggak aneh-aneh gitu. Di Eropa Timur bagian khusus perancangan mobilnya gitu. Jadi selain membuka wawasan, pengalaman, dan ini gajinya dolar nih, jadi langsung kelihatan gitu kan efeknya gitu. Atau bagi yang mungkin belum siap, atau mendingan ini aja UMKM aja dari hal-hal yang kecil seperti misalkan kalau kita lihat ada beberapa yang jadi tiktokers ya, atau jadi selebgram gitu, kemudian masuk ke dunia entertain. Apakah opsi ini mungkin lebih applicable untuk orang-orang yang mungkin belum siap masuk ke dunia kerja yang masih pola pikir lama, atau gimana sebenarnya menurut pendapat berdua? Silakan. Terima kasih. Oke. Tadi untuk teman-teman Bro Junar sama Bro Jordi, tadi pertanyaannya sudah disampaikan dan saya mendorong kalian berdua untuk mungkin bisa membalas di chat gitu ya, sehingga nanti Pak Arjo bisa mendapatkan
jawaban juga atau pandangan juga, karena waktunya masih berjalan, ada last presentation. Tapi thank you so much Pak Arjo, ini memang senang banget saya mengundang Gen Z ya, dan mewakili mereka, dan mungkin mudah-mudahan ke depan lebih banyak lagi nih. Untuk Bro Jordi sama Bro Junar, mohon kalau memang bersedia bisa menjawab di chatting ya. Oke, saya berikan kesempatan kepada Neil untuk mempresentasikan bisnisnya, karena ini adalah acara Startup Huddle. Jadi format Startup Huddle itu jelas bahwa ada satu presenter atau founder yang mempresentasikan bisnis idenya, dan para community representatif ataupun para narasumber malam hari ini dan para audiens juga bisa memberikan pandangan gitu ya, sehingga memberikan insight sehingga menjadi lebih kaya. Dan waktu untuk presentasi untuk Bronil adalah 6 menit, dan waktu untuk bertanya jawab 10 menit sampai 15 menit paling maksimal. Silakan, waktu dan tempat saya silakan. Oke, selamat malam semua. Salam kenal. Untuk yang lain yang sudah kenal, mungkin bingung ya. Kok kemarin saya bawain AI, kok sekarang bawain yang lain ini biar apa lagi nih? Itu sebetulnya baru setengahnya itu. By the way, tapi boleh saya share screen dulu nih? Silakan, sudah bisa sepertinya. Oke. Langsung share screen. Wow, screen-nya nggak bisa di-share. Oh, bisa nih ya. Bisa. Oke, screen saya sudah terlihat. Lagi on the way. Sudah? Belum ya kelihatan sudah. Oke. Oke ya. Silakan. Ya, jadi saya mau kasih tahu kan sekali kan kita kan membahas masalah-masalah Gen Z ini atau challenge-challenge. Nah, ini di sini saya mau membahas gimana gimana caranya kita cari duit dengan bekerja sama dengan Gen Z gitu, atau exploit mereka dengan in a positive way ya. Jadi kebetulan ya saya bersyukur saya bisa dapetin sebuah metode, makanya akhirnya digambarkan kayak program di mana saya lompat sebentar dulu ya. Sebenarnya saya ini bisnis utama saya ke Amazon di Amerika. Jadi ini ini salah satu jualan saya yang simple, kalau bisa dilihat kan cuma MOOC doang dengan quote. Yang saya mau kasih tahu, saya ya bersyukur bisa dapat sampai 1 juta sales dari MOOC ini. Pertama, dan kedua adalah yang paling utama, ini kita dapatkan seperti ini dan karena kayak program ini atau dengan bersama-sama Gen Z. Jadi gini, kalau saya mau buka, banyak yang nggak sadar kita para generasi milenial atau generasi X yang eh, kalau betul-betul mau diukur ya, Gen Z zaman sekarang itu 3 kali sampai 10 kali lebih produktif, lebih kreatif, dan lebih smart daripada generasi sebelumnya. Termasuk generasi milenial yang Bu Vera bilang, wah itu tadi kalau saya lihat Bu Vera itu sama itu saya masih masuknya milenial tuh Bu, bukannya bukannya Gen X. Beberapa yang lain tuh saya pasti ke Gen X. Tapi anyway ya memang kita tuh menurut solusi itu saya kayak lihat waktu Bu Vera, wah nih gua banget nih saya lihat nih. Tapi anyway, eh, saya bisa membuktikan kali dengan saya punya project sendiri yang 1 juta sales. Tapi bukti yang paling nyata adalah gini loh. Para generasi X atau generasi milenial kan pernah nggak baca berita bahwa Steve Jobs, pendiri Apple, termuda terkaya di dunia. Waktu itu umurnya 30 something setahu saya, bukan belum di bawah 30. Sekarang itu Mark Zuckerberg, pendiri Facebook terkaya di dunia, bisa dapat miliar dolar gitu ya. Nah, kita kalau gitu aja langsung kesannya, wah hebat banget nih semuanya nih. Tapi ternyata lihat YouTuber-YouTuber zaman sekarang yang di Indonesia, nggak usah yang di Amerika atau di dunia. Kayak Kimberly Ronald yang saya tahu banyak sekali yang tadi kayak kakak Pak Ayusan bilang umur 23 sudah tough gitu kan. Nah, itulah Gen Z itu. Gen Z yang dalam tanda kutip yang mau maju ya. Nah, itulah Gen Z yang mau maju. Nah, itu yang saya alami,
Dan ini yang saya mau presentasiin dengan Keko program itu apa sih? Nah, Keko program itu adalah program gimana kita bisa scale up bisnis kita dengan memakai kekuatan Gen Z ini yang 3 kali sampai 10 kali lipat lebih hebat dibanding generasi sebelumnya, gimana kita bisa meng-hire mahasiswa atau intern atau fresh graduate atau yang baru switch karir untuk kerjain proyek kita. Cuma memang Gen Z itu challenge-nya adalah generasi strawberry dan apa ya, kalau saya bilangnya BCL, tadi Bro Jody bilang, kalau saya bilangnya BCL, BCL itu bukan bunga citra sekali, tapi baper, caper, dan lebay gitu. Nah, generasi BCL itu Pak, menurut saya. Cuma itu which is okay. Tadi Bu Vera bilang dia crying for help, oh itu bagus banget, itu betul betul itu. Jadi mereka waktu bilang mau healing itu sebenarnya mereka mau help gitu. Dan lanjut lagi ke presentasi saya ya. Perusahaan mau kebuka pasti butuh inovasi. Kita tuh selalu mikir tuh, oh gua mau expand tapi bingung ya. Nah masalahnya dua tuh, riskan gagal atau rekrut talenta. Kayak rekrut talenta tuh sulit. Kayak mau kita apa pakai headhunter itu kayak beli kucing dalam karung kan gitu kan. Nah, jadi kita masih gimana dong? Nah, aturan survei sudah membuktikan 70% dari company bakal gagal dari 5 tahun pertama atau bisa dibilang eh, setiap proyek baru yang kita jalankan bisa dibilang 70% gagal dari 50 tahun pertama. Kalau kayak Golden Coast saya secara cepat aja karena waktu ya. Untuk sekali kita coba satu proyek itu kita butuh uang 60 jutaan. Malah mungkin sekali coba langsung berhasil namanya bisnis ya. Minimum 3 kali lah. Kalau 3 kali itu 180 juta. Kalau di dunia saya, di dunia e-commerce, itu saya butuh 10 kali jadi 100 juta. Tapi ironinya kita tahu 1 kali coba aja nggak cukup. Tapi kita juga tahu kita wajib inovasi dengan coba proyek baru supaya kita bisa win ke competition. Jadi gimana dong? Nah ini cara lama nih, caranya Gen X atau caranya milenial nih. Nah kita mengenai rekrut talenta. Kita mau cari talenta itu di industri saya butuh rekrut 30 orang, 20 sampai 30 untuk dapatkan satu champion gitu. By the way, istilah champion ini saya dapatkan dari dosen dari awalnya Babu Angkos agak fangga ya. Tapi yang ini ya bukan pakai satu champion. Kalau dihitung dengan UMR itu butuh 450 juta gitu sebetulnya. Memang konteksnya eh, mereka kan yang lain kan kerja mengeluarkan output, tapi kan sekarang konteksnya kan kita kan lagi mau mencari talenta itu cukup mahal ya, biaya coba-cobanya mahal, rekrut talentanya mahal. Nah, solusi umum yang kita generasi X sama generasi milenial lakukan adalah kita geser loyal manager kita. Jadi kalau bisnis kita keganggu dan kita malah nggak sadar bahwa 70% gagal. Jadi kok nggak worth it sebetulnya tuh kita geser loyal manager kita. Atau kita pakai headhunter kalau buat corporate sudah cukup besar. Tapi kayak beli kucing dalam karung, loyalitas sama integritasnya kan nggak bisa diuji sama waktu gitu. Mungkin hard skill bagus, soft skillnya bisa jadi toxic gitu kan. Nah akhirnya kita sebagai pemimpin waktu terbatas, tim inti nggak bisa diandalkan dan biaya kerjaan besar. Nah apa solusinya ke program? Keto program adalah Team Expansion dan Talent Outgrow Program. Makanya kita bilang keto. Kita bisa expand dan kita bisa outgrow talent. Gitu. Nggak cuma grow tapi outgrow. Keto program itu apa? Ya sebetulnya simple. Kita itu gabungan kekuatan AI sama program teruji dengan generasi anak muda. Jadi ekspansi bisa lebih cepat. Program ini kita bisa bentuknya bisa dua. Kita coaching tim Anda dalam 5 hari workshop atau kita yang kelola proyek scale up Anda atau proyek ekspansi Anda secara langsung, mirip-mirip outsource. Jadi caranya simple, kita buka bootcamp buat kalian kamu muda, buat agensi, kita coach them dengan SOP yang jelas dan ya mereka mengerjakan membantu mencapai tujuan perusahaan. Jadi how it works-nya simple, hanya dalam beberapa step saja. Step 1 ya kita akan berbicara, kita dan klien mau project scale up-nya apa nih? Oh, kita ada scoring system, gimana caranya? Oh ini project kayak 1 menit lagi. Oke. Kita skema prosesnya, kita bikin kurikulum, bootcamp, dan kita bikinnya kurikulum bootcamp. Kenapa bukan intern atau magang? Nanti saya bisa kasih tahu. Ini saya cepatin saja. Dan collaboration sama mentor ya tadi Bu Jogi bilang betul banget kita bisa jadi mentor dan mereka jadi punya output.
Oke, saya langsung masuk ke bagaimana cara saya sih mengelola. Nah, ini betul-betul live. Saya punya project management. Bagi yang nggak ini, nggak apa-apa, nggak familiar. Jadi saya biasa kalau misalnya agak Berat. Freeze kah? Freeze, Bro Nil. 26, level 2, 25. Ini level-level ini maksudnya eh, mereka sudah konsisten mengeluarkan output yang bagus. Akhirnya level 3 ada 10, level 4 ada 2. Nah, ini yang saya bilang kalau saya bisa ngambil kalian kan dari sini. Si Nat Mubin sudah bekerja sama saya sekarang jadi core team. Nggak cuma ini, dan Lania ini juga sudah bekerja sama saya. Nah, lalu cara saya kering gimana sih? Ini simple. Saya langsung pakai beginian. Eh, Caranya kayak semacam kayak ini namanya Bulldog CC yang tadi saya kasih tahu, dikasih tahu nih. Di sini Bulldog CC apa sih, bla 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 bla. Lalu sampai ke culture kita yang tadi dibilang. Nah, satu tips saya, culture itu kita set gimana caranya relevan dengan Gen Z. Jangan pakai pokoknya kita tapi relevan dengan Gen Z gitu. Kayak peluang karir dan nggak ada yang mustahil sambil nggak ada yang mereka suka gitu. Mereka suka challenge. Termasuk hal-hal simple, izin Oke, absensi. waktunya sudah habis, Bro Oke, Nil. ya terima kasih semua. Nah, sekarang saya buka untuk teman-teman semua yang khususnya community representatif terlebih dahulu. Saya memberikan kesempatan kepada eh, Bu Vera atau eh, Jordi, Pak Irisan ataupun Junar untuk bisa mungkin mau bertanya atau menambahkan atau meresponi. Silakan, teman-teman. Eh, mau bertanya atau berkomentar ya. Boleh, Bu. Ini apa bedanya dengan mungkin yang udah ada gitu ya? Maksudnya karena ini apakah maksudnya ini sebenarnya untuk lebih bridging Gen Z, mainstreaming Gen Z to the maksudnya corporate world atau gimana ya? Lebih bisa dibilang, Bu, oke. Ya lebih bisa dibilang kita exploit dengan positive way ya. Bagaimana Gen Z itu kemampuan Gen Z dalam bekerja langsung ke kita punya bisnis unit yang baru. Jadi itu pengalaman saya yang dahsyat. Kalau Gen Z disuruh hal yang baru, kalau generasi saya ya, oh jadi coba nih gue punya project baru nih, kita jualan brand baru yuk. Berani gak lu gitu, berani mimpin gak lu. Nah dia pasti langsung berani gitu, dan learning curve-nya cepat sekali. Itu kakak program saya gitu, itu yang kita kawalkan, Bu, gitu. Hmm, apa Kira-kira bedanya seperti itu. dengan mungkin yang udah ada gitu, misalnya kayak 1000 Lancer atau apa gitu? Oke, cara saya sedikit unik, Bu. Jadi eh, saya selalu punya prinsip orang bagus itu bukan mencari pekerjaan. Mereka juga nggak mungkin di fast work atau 1000 Lancer baca bilang gue jadi masih menjadi freelancer dong. Nggak. Mereka kan dicari gitu. Mereka dicari apa pekerjaan, sehingga bahkan sebelum mereka lulus pun di beasiswain sama omnya atau sama perusahaan yang ini supaya sudah lulus dicaplok kan. Nah, cara saya biasa bukan hiring intern atau hiring fresh graduate, tapi saya buka namanya bootcamp di sini, Bu. Nah, kalau bisa dilihat, ini sekolahan saya. Saya bilangnya buka bootcamp. Gimana bootcamp ini mereka mencari ilmu gitu. Mereka mencari ilmu sehingga mereka yang good talents datang, dan betulan kita kasih ilmu dan mereka bisa build portfolio selama 3 sampai 4 bulan. Menjadi apa ya? Menjadi kita punya clue gitu. Buktinya adalah ini salah satunya Patricia, dia di Shopee, dan ini yang cukup dahsyat yang saya lihat, dia betul-betul meramal. Saya bilangnya intern, dia dari Kanada. Waktu dia WA saya bilang ini plus aku kok dari Kanada, ngapain ngapain ke sini, lagi summer camp Pak. Oh ya udah, berarti dalam arti pancingan gua berhasil nih, bait gua nih dengan bootcamp nih ya. Akhirnya banyak yang lain-lain, ini semua orang yang bekerja 180 ini semua orang Gen Z yang dulunya alumni kita, Bu.
gitu. Hmm. Jadi kita dengan buka bootcamp, bukan dengan bukan dengan lowongan kayak konvensional gitu. Oke, tadi kan bilang untuk di-prepare ke industri. Ada berapa orang yang inventor, researcher, atau maksudnya engineer? Ada berapa persen? Itulah hebatnya juga Gen Z. Ini saya kan ada buka sedikit di sini case study apa sih yang bisa dilakukan sama Teto ini semua Bu. Jadi asalkan ada jurusannya, ada majornya di university, apapun kita bisa pakai Bu. Kayak Ibu bilang researcher. Kita cari data analis Bu, gitu. Kalau produk designer, misalnya saya e-commerce, saya sekarang kan juga suka makromnya kan di China ya, gitu ya. Saya suruh produk desainernya di Indo gitu, para agensi itu gitu. Jadi apapun yang ada majornya di Indonesia, kita bisa bukakan bootcampnya di kampusnya mereka teori, di kitanya mereka praktek gitu. Seperti itu kira-kira. Oke. Oke. Eh, Oke. Ya, thank you Bu Vera. Ini lumayan menarik. Tapi ada Pak Arjo yang resen. Pak Arjo mau bertanya apa atau mau meresponnya apa? Silakan Pak. Ini kira-kira target marketnya siapa ya? Apakah Gen Z atau secara umum siapapun yang ada ketertarikan? Karena kadang-kadang orang itu kan pengennya serba cepat ya, terutama di tengah kondisi ekonomi sulit di sekarang ini gitu. Kalau yang gini-gini atau gitu-gitu dulu segala macam, kadang-kadang orang suka nggak mau. Apakah ada spesifik target marketnya gitu dan gimana cara mendekatinya gitu? Nah, justru itu Pak Arjo. Jadi kalau program itu justru kita memberikan solusi gimana caranya kita jalanin proyek baru atau mau scale up atau membuka bisnis baru dengan cepat dan terukur hemat bonusnya by the way. Nah, target marketnya siapa? Ya para business owner atau corporate yang lagi mau bertumbuh, yang lagi mau expand atau lagi mau scale up. Yang lagi saya bilang kan orang kan selalu mau expand kan bingung kan. Gua nggak punya waktu, duit punya biasanya, tapi nggak punya waktu dan nggak punya jenderalnya kan, nggak punya championnya. Nah, kakak program hadir, ya kalau mau belajar cara kakak program atau biar kakak program yang ambil, yang misalnya Pak Aljo punya mau buka brand baru, ya ngobrol sama kita bisa kita yang bukain bootcampnya, itu anak-anak muda datang untuk kerjain kerjaan proyeknya eh, Pak Aljo. Ya kan seperti itu. Dan by the way tadi saya lupakan bahkan anak muda Gen Z dan AI. Kita juga pakai AI di sini. Jadinya ya dua kombinasi powerful yang lumayan gitu. Jadi maksud saya, pertanyaan saya gini Pak, kan sekarang lagi ekonomi sulit nih Pak. Jadi pasti banyak perusahaan yang sangat berhati-hati dalam mengeluarkan uang. Jadi apa kira-kira kiat Bapak supaya meyakinkan calon customer Bapak bahwa ini solusi misalkan bisa mengurangi cost atau apa gitu yang langsung terlihat misalkan dalam 1 bulan ke depan misalkan jadi langsung terasa gitu atau Question gimana Pak? Pak. Ini saya udah ada comparison-nya nih. Good question. Kalau pakai program, ya kita tuh 10 orangan, 10 kita untuk ambil 10 orang tuh cuma cuma buang duit kira-kira 15 juta bayar ke Keto, Pak. Nggak usah bayar ke mereka. Tapi kalau Bapak hiring sendiri, kalau ngomong masalah duit, Bapak ambil 10 orang, UMR Jakarta kan 5 juta. Ini saya ambil 3 juta nih, anggapnya masa probation nih sebenarnya. 30 juta. Apalagi pakai headhunter, lebih mahal lagi kan. 1 bulan gaji gitu kan. Nah, jadi ini aja udah dari sini aja juga murah Pak. Kok ke gambar kayak kok bisa murah sih Pak? Ya jelas murah lah. Orang kita ngawarin mereka ilmu kok, bootcamp gitu. Mereka ngawarin ilmu, gini. Kalau bagi para Gen Z-nya, apalagi ini mau gak sih sekolah yang 90% praktek gitu. Dan setelah selesai sekolah, kemungkinan besar dapat kerjaannya itu jauh lebih besar dibanding eh, sekolah normal. Itu yang ketawarin Pak. Gitu. 90% praktek kita dengan sekolah kita dan saya lihat biaya gagalnya apa sih? Nah, kalau misalnya dengan Teto kan cuma bayar Teto doang 15 juta udah per sekali coba. Tapi kalau misalnya dengan Kampret Teto ya 30 kali coba itu yang tadi ini gitu. Oh sorry, ini saya salah salah kasih ke comparison saya yang ini nih sama kasusnya. Nah ini kalau misalnya contoh kasus proyek posting sosmed ya, gitu. Kalau misalnya sosmed.
Nah, biaya gagalnya nggak ada, cuma bayar 15 juta ini. Tapi kalau hiring sendiri, ya kita tahu sendiri ya, para teman-teman di sini yang sudah pernah merintis bisnis kan, nggak jelas tuh biaya gagalnya tuh kan. Manajer, kita mesti ada manajer yang menghandle 10 orang ini di situ. Long term-nya juga lebih long term, nggak bisa scalable, kita juga lebih fokus time freedom, ya kira-kira seperti itu sih Pak. Jadi ini idealnya buat eh ya buat scale up atau expand bisnis di kapal program ini. Iya Pak, Gitu. jadi Oke, karena saya pernah melihat beberapa postingan ya, perusahaan mencari calon pegawai gitu, dia minta misalkan untuk IT gitu kan kita hubungannya sama ke arah sana ya. Untuk IT dengan koalisi yang ya banyak lah yang advance. Tapi masalahnya mereka cap umur tidak boleh lebih tua misalkan dari 25 tahun, jadi harus 25 tahun ke bawah. Dan itu menurut saya tuh tidak realistis karena yang mereka cari kualifikasinya itu hanya bisa dimiliki kalau udah punya pengalaman misalkan 10 tahun, 20 tahun di industri yang beneran gitu. Jadi apakah dengan adanya bootcamp seperti ini bisa melebarkan kesempatan untuk diterima gitu. Dan kalaupun diterima, apakah gajinya memadai? Karena di postingan-postingan ini kadang-kadang juga ada yang minta kualifikasinya tinggi, tapi gajinya UMR atau di bawah, jadi nggak masuk juga gitu. Oke, saya jawab dengan cepat Pak ya. Ini kan ngomongnya dengan IP, berarti mungkin urusannya sama sama copyright paten desain ya Pak ya. Memang betul segala sesuatu yang butuh jam terbang, kakak program nggak bisa sediakan. Misalkan jadi dokter atau jadi pilot, tapi boleh di-challenge kalau ada jurusannya di kampus, kayak tadi Bapak bilang misalnya IP bikin produk kayak yang saya lakukan, boleh di-challenge, diadu, Gen Z ini lawan mereka yang sudah pengalaman 3 tahun sampai 5 tahun. Menurut saya bisa bersaing kok gitu. Dan nggak mengait gaji, betul banget. Kali kan dikasih tahu, Jansi itu maunya besar. Makanya cara saya ini, cara kayak program ini atau cara saya berbisnis ya, saya selalu bilang sama anak buah saya, gua kalau misalnya pakai yang bagus, gua gaji setinggi-tingginya di atas UMR, kalau nggak nanti dibajak orang. Tapi pas mulainya, gua mau sebisa mungkin, sekecil mungkin, bahkan kalau bisa gratis. Nah, akhirnya saya punya kayak program dengan cara bootcamp ini, Pak. Gitu kira-kira jawaban singkat saya. Silakan Coach Edi. oke. Pak Arjo, wah ini kalau Pak Arjo senang nih sebenarnya. Nanti kita mesti, Pak Arjo boleh Japrian sama Neil untuk menggali tentang veto gitu ya. Tapi sebelumnya saya harus lempar ke teman-teman yang lain, sehingga mungkin ada juga yang mau bertanya. Waktu tinggal 5 menit, teman-teman yang mau bertanya ataupun community representatif yang mau memberikan respon, silakan. Saya berikan kesempatan, langsung saja open mic, mau tanya atau memberikan insight, pandangan, wah itu bagusnya di gini ini, bla 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 nih, silakan. Tapi kalau memang nggak ada, saya akan memberikan kesempatan tadi sama Bu Vera yang tadi mungkin saya potong dan ataupun Pak Arjo. Oke teman-teman, kalau ada silakan, kalau tidak ada saya akan berikan kepada Bu Vera terlebih dahulu kalau masih ada, kalau tidak ke Pak. Oh ini Pak Guan, hai Pak, thank you so much Pak sudah datang. Apakah di dalam bootcamp kira-kira apa peran AI-nya? Nah ini Bro Niel, Pak Guan ini juga master di AI nih, jadi seru nih kayaknya. Silakan. Oke. Beberapa campaign kita, sorry saya langsung ke sini aja ya. Langsung ke contoh praktek. Kita coba lihat langsung contoh kasus ya. Kita suruh anak-anak muda ini nih B2B nih, generation nih. Kebetulan mungkin bisnisnya ini bagi saya kasih literally ya. Ada calon-calon klien kita dia tuh digital agency yang bisnisnya itu bantuin sosial medianya tuh brand-brand yang di IG gitu. Nah, dia suruh kita anak-anak muda ini coba cari brand-brand yang di IG yang dia udah ngepostnya banyak tapi kok followernya dikit gitu dan engagementnya dikit. Nah, dicariin tuh sama mereka, carinya manual by the way, nggak pakai AI. Cuma AI-nya adalah waktu dia menghubungi ini orang, dia lempar dulu ke AI, kita orang lempar dulu ke AI, jadi kompetinya seperti ini, dan kita menawarin ini, kira-kira nge-pitch pertama kali masih gimana ya? Sudah pas di pitch, nah dibalas nih
Kita balas juga sama AI, ini dia balas kayak ini nih. Nah, ini cara ngomongnya gimana ya? Nah, itu salah satu contoh gitu. Atau kayak market research, data analis sama. Kita dapetin datanya, tinggal si AI suruh ngerjainnya. Nah, itu semua yang kita pakai. Dan by the way, mungkin cukup surprise atau kaget buat teman-teman yang belum pernah. Cara saya kadang-kadang tuh makanya jengsiku hebat. Saya banyak sekali saya berasa gua ajarin nih promptingnya begini ya. Mereka udah tahu sendiri gitu. Yang kita arahkan aja, oh ini coba aja kata AI bisa apa enggak. Mereka yang buka ChatGPT atau Gemini atau dan lain-lain gitu. Itu sih Pak, cara kita pakai AI ini. Oke, Terima kasih, Pak. thank you, Pak. Nah, untuk teman-teman yang lain, apakah masih ada satu saja, tinggal satu karena kita sudah mau selesai. Memang waktunya sedikit lebih banyak malam hari ini untuk Startup Huddle Jakarta. Silakan. Kalau tidak ada, berarti saya akan memberikan kesempatan kepada teman-teman semua narasumber untuk memberikan closing remark masing-masing 1 menit. Saya ulang, masing-masing 1 menit memberikan closing remark tentang topik hari ini kita. Dan saya akan mulai dari Bronil. Silakan 1 menit, Bronil. Oke, jadi menurut saya gengsi itu bukan hambatan, bahkan kita yang penting kata kuncinya adalah relevansi. Relevansi itu berarti gimana caranya relevan, nilai-nilai kita sama dia juga sebenarnya sama. Apa sih nilai-nilainya? Nilai-nilainya apa yang kita hargai sama yang mereka hargai bisa sama. Kalau kita hargainya murah, mereka hargainya mahal, itu nggak relevan gitu. Jadi samakan nilai dan ya gengsi ini 3 sampai 10 kali lipat lebih hebat daripada generasi sebelumnya. Jadi kita sekarang literally bisa hire fresh graduate untuk mengerjakan pekerjaan orang yang sudah 3 tahun sampai 10 tahun bekerja. Mungkin mereka malah lebih bagus. Itu pengalaman saya. Ya, sekian sih 1 menit statement dari saya. Oke, selanjutnya untuk Bu Vera. Silakan, Bu. I think too much is being said about Gen Z ya. Too much is being said. Terlalu banyak yang dikatakan, tapi maksudnya bagi saya semua generasi sama gitu, punya plus minusnya masing-masing gitu. Eh, eh, dan maksudnya yang paling penting adalah bagaimana dalam sebuah perusahaan itu kita bisa membangun apa yang kita sebut collective collaboration atau intergenerational corporate collaboration. That's from me. Oke, thank you, Bu. Dan dari Pak Irsan, silakan, Pak. Oke, kalau dari saya more or less sama, cuman saya cuma menambahkan bahwa pentingnya semua pihak yang ada di dalam suatu bisnis itu saling beradaptasi satu sama lain. Karena the world change, the business environment change, the dynamic change, teknologi banyak merubah segala hal, pasti membuat berbagai macam karakter orang. Karena dibilang Gen Z pun banyak Gen Z juga beda-beda, saya lihat. Ya, Gen Z yang lebih educated beda dengan yang mungkin non-educated. Jadi sekali lagi paling penting adalah bagaimana leader itu ngebangun culture yang pas dan bagaimana leader juga ngerti ke tim yang dia punya and how dia bisa blend all kekurangan dan kelebihan itu menjadi suatu strength so that the business can thrive. Mungkin itu sih dari saya, Pak. Oke, thank you, Pak. Dan untuk Jordi, silakan Jordi. Oke, kalau dari sisi Gen Z, intinya semua saling mengerti dan saling memahami aja lah. Para leader bisa lebih mengenali emosinya para Gen Z, dan Gen Z pun, kalau memang di sini ada yang hadir dari Gen Z juga ya, bisa lebih loyal dan mau lebih semangat, mau punya daya juang untuk kasih yang terbaik ke perusahaan tempat kalian bekerja. That's it. Oke, thank you. Dan terakhir, Junar, silakan. Ya, oke. Kalau dari saya intinya semua generasi, semua orang itu bisa menjadi masalah. Jadi balik lagi ke individunya masing-masing. Apapun generasi kita bisa menimbulkan masalah, entah itu disadari ataupun tidak disadari, entah itu sengaja ataupun tidak sengaja. Jadi intinya adalah
yang bisa drama nggak cuma Gen Z gitu. Jadi balik lagi ke individunya masing-masing. Selama kita bekerja ya punyalah daya juang yang kuat, berjuang, berusaha dan berproses karena memang nggak ada sesuatu yang instan. Kalaupun ada, hilangnya juga instan biasanya. Jadi memang hidup itu sulit, seperti yang tadi sudah disampaikan juga. Cari kerja susah, bangun bisnis juga susah. Jadi semuanya butuh perjuangan, butuh proses. Jadi nggak ada yang instan. Itulah kenapa setiap generasi pun dan setiap orang pun butuh yang namanya untuk terus belajar dan terus berproses. Sekian dari saya. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah berkontribusi menjadi narasumber, menjadi community representatif, dan saya mewakili Saraf Hadel Jakarta dan juga saya mewakili Gen Indonesia dan Impactner. Dan juga ucapan syukur terima kasih buat iCommunity. Sebentar akan dikembalikan kepada iCommunity lagi. Nah, ini saya mengucapkan terima kasih juga untuk teman-teman semua yang sudah hadir ya dari tadi cukup banyak gitu kan. Dan saya kembalikan semua kepada kita semua bagaimana meresponi yang namanya Gen Z, kemudian mau generasi apapun, itu sebenarnya kembali lagi, sentuhlah dia di hatinya. Itu yang lebih tepat. Oke, saya kembalikan ke Devita. Masih ada kah Devita? Devinnya udah out. Oke. Oke, thank you bro. Sudah selesai. Mau difoto bareng? Boleh dong, silakan. Yuk, buka kamera. Siapa yang foto bareng, gue ini aja. Boleh. Sebentar ini di remove spotlight dulu semua kali ya. Biar, atau gimana sih? Silakan siapa yang screenshot. Silakan siapa screenshot. Siapa ID aja lah. Gue pakai tab soalnya. Oh, sebentar ya. Ini sebentar banget. Gimana sih? Oh, ini dia nih. Oke. So, saya akan screenshot 1, 2, 3. Sekali lagi, saya screenshot 1, 2, 3. Ini masih di pin loh, bukan full screen. Di saya sudah di pin. Di saya sudah galeri. Aman. Oh, udah galeri ya. Oke. Oke, thank you. Thank you so much. Oke, thank you semua. Thank you semua. Thank you. Bye. Malam.